Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan mencoba membuat soal pilihan ganda atau multiple choice dengan aplikasi Exam View, dengan bantuan aplikasi Exam View untuk kemudian dimasukkan ke dalam Moodle. Nah, kenapa kita harus menggunakan aplikasi Exam View ini? Untuk memudahkan kita untuk mengimport soal pilihan ganda ke dalam Moodle. Kalau misalnya kita masukkan secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena soal dan opsi atau pilihan jawabannya itu harus dimasukkan satu-satu ke dalam Moodle. Itu kalau kita menggunakan cara manual. Nah, maka dari itu kita menggunakan bantuan Exam View untuk nantinya mengimport soal ke dalam Moodle. Nah, untuk itu silahkan download dan install aplikasi Exam View dulu. Link downloadnya akan saya bagikan di deskripsi. Nah, selanjutnya siapkan soal dalam bentuk Word dokumen. Jadi akan ada 4 tahapan, yaitu dari Word dokumen tadi kita akan rubah ke dalam bentuk file rich text format atau RTF. Nah, selanjutnya dari RTF kita ekspor ke file BNK, dan terakhir dari file BNK tersebut kita ekspor ke file zip. Nah, file zip inilah yang akan kita import masuk ke Moodle. Oke. Oke, kita buka soal yang sudah disiapkan ya. Oke, di sini saya sudah punya contoh soal multiple choice dalam bentuk Word. Oke, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah cara penulisannya. Nah, yang pertama di bagian atas ini adalah judul. Nah, di sini terserah teman-teman mau dituliskan apa ya. Ini bisa dirubah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini. Karena ini adalah pilihan ganda, maka di sini wajib dituliskan multiple choice. Multiple choice. Jadi ini wajib. Nah, inilah yang akan terbaca di aplikasi. Nah, selanjutnya untuk soalnya kita harus menggunakan numbering. Oke, kalau di sini belum menggunakan format numbering, masih manual, kita harus gunakan fitur numbering di Word. Oke. Nah, kita gunakan fitur numbering. Kita gunakan nomor. Oke. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk opsinya, di sini ada opsinya itu sama, kita juga harus menggunakan fitur numbering ya, dengan memilih huruf. Oke. Ini juga bisa huruf besar atau kecil terserah. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, perbedaannya ketika menggunakan fitur numbering itu ketika diklik, nah kan tampilnya kan seperti ini. Nah, kita lihat di nomor 2, saya klik. Nah, itu tidak ada tandanya. Nah, tidak ada tandanya. Oke. Nah, ini menggunakan fitur numbering, sedangkan ini tidak. Oke, kita rubah dulu, kita gunakan fitur numbering ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita sudah punya soal. Oke. Yang dimulai dengan numerik angka. Kemudian ada opsi. Nah, selanjutnya adalah jawaban, kunci jawaban ya. Kunci jawabannya diletakkan setelah opsi. Oke. Nah, untuk penulisannya kita tuliskan ANS ya, dari kata answer, jawaban. Nah, tapi kita ambil 3 huruf saja, ANS, kemudian titik 2, spasi. Nah, silahkan tuliskan kunci jawabannya. Nomor 1 misalnya B. Oke. Selanjutnya di nomor 2. Ini saya copy saja. Oke. Ini harus ada spasi di sini untuk nomor selanjutnya. Oke, baik. Nah, sekarang formatnya sudah seperti ini. Soal, kemudian ada opsi, kemudian kunci jawaban. Oke, yang ditulis dengan ANS. Nah, jadi setelah ANS itu kita tambahkan spasi 1 sebelum ke soal selanjutnya. Oke. Nah, jadi seperti ini formatnya. Nah, selanjutnya dari file dokumen ini, file doc ini, kita akan rubah ke rich text format ya. Rich text format RTF. Pilih file, kemudian save as. Nah, saya simpan di folder yang sama. Nah, selanjutnya pilih save as type. Nah, nih rich text format ya. Oke, rich text format. Kemudian silahkan di save. Oke. Nah, setelah itu kita close file dokumen ini. Nah, di sini kita sudah punya file dengan format rich text format ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari exam view, aplikasi exam view, karena kita akan merubah rich text format ini, RTF ini, ke file BNK. Oke. Exam view. Nah, nah kita pilih exam view import utility. Jadi import utility.
klik. Setelah itu next. Nah, di bagian sini pilih folder yang di tengah ini ya. Oke. Yang di tengah. Nah, kita masukkan file RTF yang tadi. Tadi saya simpan foldernya di desktop. Di week 3 kemudian quiz. Oke, pilih foldernya, select. Oke. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya saya pilih folder destination foldernya. Di sini kita memilih di folder mana akan kita simpan nantinya. Nah, saya akan memilih folder yang sama. Tadi di desktop, week 3, quiz. Oke, nah selanjutnya file reading task file RTF ini kita klik, kemudian select. Oke. Nah, setelah itu dia akan pindah ke sini. Next. Nah, selanjutnya next, next, dan finish. Nah, jadinya seperti ini. Jadi pertanyaannya ada 6 ya, total pertanyaannya ada 6. Multiple choice. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang tidak sesuai format, itu akan muncul di sini warning ya, warning. Nah, maka harus diedit lagi di file Word-nya tadi tuh. Oke. Nah, ini kita close saja. Kita coba cek di folder yang tadi. Nah, ini sudah ada exam view bank file ya, file BNK. Oke, bank file, kita klik, kita buka. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu pilih file. Nah, ini tadi dari dokumen kita rubah, kita save as RTF ya. Kita rubah ke dalam bentuk rich text format. Setelah di file rich text format itu kita rubah ke file ini ya, BNK. Nah, dari sini kita ekspor, ya, pilih file kemudian ekspor, pilih blackboard ya. Di sini saya pilih blackboard 7,1. Oke. Oke, file name-nya silahkan diisi. Bisa copy dulu, copy, kemudian saya pilih di mana, kemudian saya pilih folder yang sama. Saya pilih folder yang sama untuk penyimpanannya. Oke, save. Oh ya, di sini dia akan berbentuk file zip. Nah, save. Nah, saya paste saja di sini di name, directory name. Oke. Nah, kita close. Kita lihat, nah di sini sudah ada file zip. Nah, file zip inilah yang akan kita masukkan atau kita import ke dalam Moodle. Nah, selanjutnya kita masuk ke Moodle, ke kelas kita.
Oke, ya, turn editing on, jangan lupa. Kemudian saya akan masukkan di sini ya. Kita tambahkan quiz. Kita buat quiz dulu. Oke, kemudian oh, yang saya akan rubah restrict access. Activity completion ya, activity completion. Di sini saya pilih yang paling bawah ya. Nah, karena ini quiz, maka saya centang student must receive a grade. Jadi siswa itu harus untuk menyelesaikan ini, artinya mereka harus mendapatkan nilai ya. Oke, selanjutnya save and display. Ya, nanti bisa diedit kok. Nah, tahap selanjutnya adalah kita masukkan dulu file tadi ke dalam Moodle. Nah, jadi soal yang dibuat tadi itu belum kita masukkan ke Moodle. Nah, makanya kita masukkan dulu. Kita pilih ini. Kita ke question bank. Kemudian import. Nah, kemudian pilih blackboard. Oke, pilih blackboard. Di sini general, pilih kategorinya. Nah, kita pilih default for reading task week 3. Oke. Oke. Jadi silahkan pilih sesuai dengan nama yang tadi ya. Agar tidak tercampur dengan soal yang lain. Oke. Nah, selanjutnya import question from file. Saya ke quiz tadi. Nah, ini kita import masuk. Import. Oke, continue. Oke, jadi dia berada di kategori reading task week 3. Di sini ada angka 6, berarti 6 soal ya. Oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke quiz tadi. Nah, kemudian pilih edit quiz. Nah, jadi soal yang ada di question bank tadi kita masukkan. Jadi tambahkan dari question bank. Nah, pilih kategorinya. Jadi berada di reading task week 3. Nah, ini sebanyak 6 soal ya. Oke. Selanjutnya kita pilih semua ya. Semua soal. Kemudian tambahkan add selected questions to the quiz. Oke. Nah, maksimum grade
Di sini saya 100 saja. Kemudian di sini terserah teman-teman kalau misalnya mau diacak, dicentang. Oke. Tapi kalau tidak usah dicentang ya. Nah, kemudian saya save. Oke, kita kembali ke quiznya ya. Kita lihat. Nah, kemudian coba kita lihat quiznya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Oke. Nah, sini saya akan coba mengedit quiznya. Saya ingin menampilkan semua soal ya. Nah, di layout. Oke. Kita pilih pilih aja 10 ya. Oke ya. Kita pilih 6 ya. Tadi ada 6. Save display. Kita lihat. Nah, jadi semua soal itu muncul ya. Oke. Coba ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membuat soal true false ya, benar salah, dan juga isian pendek di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.